Halo Nisi Padang Lovers, dimanapun kalian berada. Bagaimana tahun baru kalian? Masih sendiri? Tenang saja, udah selalu menemani kalian kok. Mari sama-sama kita doakan tahun 2001 ini tidak seperti tahun lalu di mana COVID membuat kita semua bersedia. Baik agar kalian tidak larut dalam kesedihan. Kali ini udah akan membahas sebuah film yang berjudul Constantine, di mana film ini yang tayang pada tahun 2005 disutradarai oleh Francis Lawrence. Kemudian film ini dibintangi oleh abang pertama udah, yaitu Keanu Reeves. Tingkat kegantengan ya jelas nggak mirip udah. Baiklah, agar rasa penasaran kalian segera terjawab, tutuplah rapat pintu kamar kalian, matikan keran air, duduklah dengan nyaman, siapkan tisu, siapkan cemilan, naikkan setting celana kalian. Selamat menonton dan tambah cadang. Sens pertama film fiksi ini dimulai dengan adegan secara tak sengaja ditemukan sebuah mata tombak aneh yang terbungkus dengan bendera Nazi oleh seorang bernama Manuel di sebuah reruntuhan gedung bekas gereja di negara Meksiko. Ketika Manuel hendak membawa pergi, dia tiba-tiba mengalami kecelakaan hebat. Walaupun tertabrak begitu keras, dia masih bisa berdiri dan berlari membawa mata tombak tersebut. Ternyata, kecelakaan hebat tersebut telah membuatnya meninggal, dan tubuhnya kini dikuasai oleh roh jahat untuk mengemban misi membawa mata tombak tersebut ke sebuah kota di Amerika, yaitu Los Angeles. Dan selanjutnya di Los Angeles, kita melihat seseorang bernama John Constantine, yang mana diperankan oleh Keanu Reeves. Udah jelaskan di sini, John Constantine ini adalah seorang paranormal pengusir dan pembasmi roh jahat, sedang berusaha untuk mendapatkan kompensasi atau imbalan dari Yang Maha Kuasa agar terhindar dari hukuman neraka kelak. Ia bersama asisten pribadinya, yaitu Cass Kramer, di mana diperankan oleh Shia LaBeouf. Ia dipanggil dan diminta bantuan oleh sahabatnya, yaitu seorang pendeta Katolik bernama Hennessy, untuk mengusir roh jahat di dalam tubuh seorang gadis Filipina. Ternyata roh yang merasuki gadis tersebut bukanlah roh jahat biasa, melainkan iblis yang mencoba masuk ke dimensi manusia. Dengan keahlian Konstantin, ia mencoba membebaskan gadis itu dan roh jahatnya. Menggunakan sepotong cermin, ia berhasil mengurung dan membunuh roh jahat tersebut. Sebelum ia pergi dari tempat itu, kita melihat ada seseorang yang diam-diam mengawasinya. Kasus kerasukan tersebut bagi Konstantin dianggap menyalahi aturan lama, di mana iblis seharusnya hanya berada di neraka dan belum saatnya berada di dimensi manusia. Dan selanjutnya, pada suatu malam, seorang gadis cantik berprofesi sebagai detektif bernama Angela, yang diperankan oleh mantan saya Rachel Weisz, tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena merasa ada yang tidak beres. Tepat di saat yang bersamaan, di malam itu saudari kembarnya bernama Isabel bunuh diri dengan melompat dari lantai atas gedung rumah sakit di mana ia dirawat tanpa diketahui alasannya. Dan selanjutnya kita melihat Konstantin yang gila perokok sejak dia masih sangat muda, di mana dia mampu menghabiskan 50 batang per hari di umurnya 15 tahun. Ia sedang memeriksa kesehatan paru-parunya yang sudah begitu parah. Di sini dia disarankan dokter untuk mempersiapkan dirinya. Lalu kita melihat Angela begitu terpukul melihat saudarinya yang kini tak bernyawa lagi. Ia tak percaya Isabel itu bunuh diri, malah ia lebih yakin Isabel dibunuh oleh seseorang. Di rumah seorang teman dekatnya Konstantin bernama Beman. Seperti biasa, ia diberikan beberapa senjata untuk perlengkapannya dalam memburu iblis. Lalu ia bertemu dengan Gabriel. Ia adalah makhluk keturunan malaikat berfisik manusia yang membawa kebaikan untuk menjaga keseimbangan di bumi. Di sana ia minta petunjuk kenapa akhir-akhir ini ia merasa banyak roh aneh yang ia temui, dan roh itu bukanlah roh yang biasa. Di sana Gabriel tidak memberikan respon yang baik kepadanya. Lalu saat Konstantin pulang, ia diganggu oleh roh jahat lagi. Sepertinya ada roh jahat yang betul-betul ingin menghabisinya. Setelah Angela mempelajari video di CCTV yang menangkap detik-detik kematian saudarinya, ia mendapat petunjuk. Isabel menyebut nama Konstantin sebelum ia melompat dari gedung rumah sakit itu. Didorong dengan rasa penasaran atas kematian saudarinya itu, kemudian Angela meminta bantuan Konstantin untuk memecahkan kasus tersebut. Awalnya Konstantin menolak membantu Angela karena sudah jelas bahwa saudari Angela diagnosa gila dan hal tersebut dapat membuat saudarinya bertindak di luar logika, seperti bunuh diri. Beberapa saat kemudian, Konstantin melihat bahwa Angela diikuti oleh pasukan iblis.
Kemudian dia membantu Angela terlepas dari mereka. Setelah ia berhasil melenyapkan iblis di dimensi manusia, kemudian Konstantin melakukan ritual perjalanan ke neraka untuk membuktikan keberadaan saudari Angela. Setelah ia melihat sendiri bahwa saudari Angela berada di neraka, kemudian Konstantin mulai menganalisa. Penasaran alasan iblis berani melanggar aturan lama dengan masuk ke dimensi manusia dan mengejar Angela, di mana saudari kembar Angela juga berada di neraka. Selain kita melihat teman dekatnya Konstantin, yaitu pendeta Hennessy, ia mendadak dibunuh oleh seseorang di sebuah Indomaret, di mana sebelumnya ia ingin sekali makan odading mang oleh yang rasanya anjing banget. Kayaknya dia salah deh, beli nggak di sini bang? Di sana Konstantin menemukan sesuatu lambang yang aneh di tangan temannya tersebut. Kemudian hal tersebut ia diskusikan ke temannya. Lalu Konstantin ingin melihat lokasi saudarinya Angela bunuh diri. Kemudian ia menganalisa kamar tempat ia dirawat sebelum ia memutuskan bunuh diri. Di sana ia menemukan petunjuk, yaitu pesan singkat di kaca kamar itu. Lalu ia diskusikan kembali dengan Beeman. Apakah ada hubungannya pesan singkat tersebut dengan logo yang tertulis di tangannya Hennessy? Saat Beeman menjelaskan temuannya dari sebuah kitab yang ia baca, sambil menelpon ia diganggu oleh suara-suara aneh dari belakangnya. Tak lama kemudian, ia tutup teleponnya. Konstantin dan Angela segera dengan cepat menuju kediaman teman dekatnya itu. Ia terlambat, faktanya Beeman sudah tidak bernyawa lagi. Waduh. Di sini kita melihat Angela meminta bantuan Konstantin agar ia dapat kembali dapat melihat yang tak kasat mata seperti dulu lagi, agar dapat membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan saudari kembarnya. Lalu di tempat itu Angela bisa menemukan sebuah koin. Konstantin langsung mengetahui siapa yang membunuh kedua temannya, yaitu Balthazar. Di sini Konstantin sudah mendapatkan clue yang mereka dapatkan dari pesan terakhir di jendela yang ditinggalkan oleh saudari Angela. Pesan tersebut adalah sebuah kalimat Cor 17:1, yaitu sebuah petunjuk yang menyuruh mereka untuk membuka kitab Korintus bab 17. Koleksi Alkitab neraka yang dimiliki Beeman, di mana kitab Korintus memiliki 21 bab. Dalam versi tersebut membuat mereka lebih mudah mendapatkan lebih banyak informasi yang dibutuhkan. Diketahui bahwa Mammon atau putra raja neraka berencana menyeberang ke dimensi manusia melalui pembebasan, di mana ia hanya bisa memerlukan bantuan paranormal kuat sebagai perantara dari neraka menuju bumi, serta hal yang paling penting utama yaitu izin yang maha kuasa. Terbunuhnya para sahabat Konstantin membuatnya marah dan mendatangi Balthazar, seorang pemimpin makhluk peranan iblis di dimensi manusia. Balthazar dianggap bertanggung jawab atas terbunuhnya kedua sahabat Konstantin. Melalui Balthazar diketahui bahwa paranormal kuat yang dimaksud dalam Korintus 17 adalah Angela dengan saudari kembarnya yang sudah berada di neraka. Dan izin yang maha kuasa cukup didapatkan melalui darah yang maha kuasa, di mana darah tersebut pernah tercecer pada sebuah tombak, yaitu tombak takdir yang menusuk Yesus ketika disalib. Di sini kita akan melihat Balthazar dibunuh oleh Konstantin. Kehadiran Angela di ruangan Balthazar membuat rencana jahat itu semakin mudah dilaksanakan. Angela kemudian diculik oleh sebuah roh tak terlihat untuk dibawa ke tempat ritual pembebasan Mammon, sang putra raja neraka Lucifer. Penculikan Angela membuat Konstantin meminta bantuan kepada seorang bernama Papa Magnet. Ia adalah penengah para makhluk peranakan, baik peranakan iblis maupun malaikat, demi keseimbangan di bumi. Ia menggunakan sebuah kursi dengan permulaan rasa sakit yang luar biasa. Ia melihat apa yang terjadi sebenarnya di waktu yang lalu. Kita melihat Konstantin menyaksikan seperti di awal film, yaitu Manuel membawa ujung tombak itu dari reruntuhan gereja di Meksiko menuju Los Angeles, hingga rumah sakit tempat saudarinya bunuh diri. Mereka menyiapkan beberapa senjata berkomposisi logam suci bersama asistennya. Melalui ritual pelepasan jiwa, Konstantin melihat bahwa tempat ritual pembebasan Mammon akan dilaksanakan di gedung rumah sakit bekas tempat bunuh diri saudari kembarnya Angela. Konstantin mengajak asisten pribadinya Cass Kramer untuk menggagalkan ritual pembebasan tersebut. Di sana, Konstantin berhadapan dengan puluhan roh jahat yang tadinya penjelmaan manusia. Di sini sayangnya mereka datang terlambat. Faktanya tubuh Angela telah merasuki roh Mammon. Meskipun begitu, Konstantin dibantu Cass berjuang untuk mengusir roh Mammon kembali ke neraka. Dalam pertempuran tersebut, Cass Kramer meninggal dibunuh oleh roh tak terlihat. Kok mati semua orang di sekeliling lu, John? Terbunuhnya Cass membuat Konstantin penasaran dan mencari tahu siapakah roh yang membantu Mammon dan membunuh Cass.
Dia pun menggunakan sigil tato yang dimilikinya untuk memerintahkan roh tersebut atas perintah sang terang agar menampakkan diri. Beberapa saat kemudian, roh tak terlihat tersebut muncul dari atas dan langsung menginjak Konstantin. Roh tersebut tak lain adalah Gabriel, seorang malaikat peranakan yang ditugaskan untuk menjaga kedamaian di bumi. Konstantin sudah menyadari bahwa Gabriel sebenarnya ikut berperan dan mengetahui iblis yang menyeberang ke dimensi manusia selama ini. Walaupun kekuatan manusia normal Konstantin tidak dapat menandingi Gabriel, Konstantin memiliki ide untuk mencegah ritual pembebasan Mammon itu. Konstantin sudah lama mendengar kabar bahwa dia secara khusus akan diambil sendiri oleh Lucifer, sang raja neraka, ketika ajalnya menjemput. Hal itu dikarenakan Konstantin pernah bunuh diri dan siapapun yang bunuh diri pantas tinggal di neraka. Dan Konstantin juga selama hidupnya telah melawan dan mengirim banyak makhluk keturunan ke neraka dengan dalih dan harapan untuk mendapatkan kompensasi dari Bapa atas jasanya berbuat baik dan membasmi setan serta roh jahat di dunia. Status manusia spesial di mata Lucifer itulah yang membuat Konstantin berpikir mendapat bantuan Lucifer. Konstantin pun mengakhiri dirinya sesegera mungkin dengan mengiris nadi kedua pergelangan tangannya. Tak berapa lama kemudian, kita melihat Lucifer datang untuk menjemput Konstantin yang sudah sekarat. Kedatangan Lucifer dimanfaatkan Konstantin untuk memberitahukan bahwa Mammon anaknya telah berkhianat dan bersekongkol dengan Gabriel untuk menguasai dunia manusia lebih awal melalui proses ritual pembebasan menggunakan tombak takdir. Kedatangan Lucifer dengan kemampuan yang menghentikan waktu membuat Konstantin berhasil mencegah ritual pembebasan Mammon dari Lucifer. Dan Lucifer seketika itu mengirimkan putranya tersebut kembali ke neraka. Sedangkan Gabriel yang kedapatan bersekongkol dengan Mammon dicabut kekuatannya oleh Bapa, kemudian ia menjadi manusia biasa yang dapat merasakan sakit ketika terluka. Lucifer kemudian kembali ke Konstantin untuk menawarkan hadiah sebagai bentuk ucapan terima kasih atas informasi pengkhianatan tersebut. Walaupun mendapat tawaran perpanjangan umur, secara mengejutkan, Konstantin tidak menerima perpanjangan waktu untuk hidupnya, tetapi hanya meminta satu hal, yaitu roh saudari kembar Angela, yaitu Isabel, telah terpenjara di neraka untuk dilepaskan agar kembali ke surga. Dan Konstantin merelakan dirinya untuk dibawa ke Lucifer, saat itu juga tanpa meminta perpanjangan waktu hidup, karena cepat atau lambat ia mengetahui bahwa dirinya berumur pendek karena racun nikotin yang telah lama meracuni paru-parunya. Lucifer pun mengabulkan permintaan Konstantin, kemudian menyeret tubuh Konstantin untuk dibawa ke neraka. Ketika menyeret tubuh Konstantin, ada sesuatu yang menarik kembali dan membuat tubuh Konstantin terasa berat. Konstantin ternyata dipilih Bapa untuk pergi naik ke surga, bukan ke neraka. Hal ini karena dia dianggap Bapa telah melakukan pengorbanan, di mana Konstantin telah mengorbankan jiwanya untuk bertukar tempat dengan Isabel, saudari kembar Angela, demi menyelamatkan dari neraka. Tetapi Lucifer tidak menerima begitu saja kenyataan tersebut dan menarik kembali tubuh Konstantin. Lucifer pun tiba-tiba mengeluarkan semua racun nikotin yang meracuni paru-paru Konstantin selama ini, yang membuat dirinya Konstantin berumur pendek, sehingga hal ini memungkinkan Konstantin bertahan hidup cukup lama dan kembali ke dunia manusia untuk membuktikan bahwa Konstantin memang seharusnya berada di neraka kelak. Kembalinya Konstantin ke dunia manusia merupakan kesempatan ketiga baginya, dan dimanfaatkan olehnya dengan berusaha memperbaiki kualitas dirinya untuk membuktikan bahwa dia tidak ingin di neraka, seperti yang diharapkan oleh Lucifer. Film ini berakhir dengan adegan antara Angela dan Konstantin di atas atap sebuah gedung tinggi dengan gemerlap lampu kota di malam hari. Konstantin memberikan tombak takdir kepada Angela dan menyuruh untuk menyimpan agar siapapun tidak ada yang mengetahui keberadaan tombak tersebut, bahkan oleh dirinya sekalipun. Dan film pun berakhir. Oke, dan sanak saudaranya dimanapun berada, secara keseluruhan film ini berhasil membuat kita terkejut. Mulai dari roh jahat yang merasuki wanita di awal film, kemudian secara mendadak Isabel bunuh diri, lalu teman-teman Konstantin harus menghilangkan nyawanya karena ia terlibat dengan urusan kematian Isabel. Nggak tahu kenapa kalau udah tampan Keanu Reeves ini pemeran utama, rata-rata filmnya selalu rancak bana. Baik, demikianlah alur film kali ini dari Uda. Silahkan tonton video alur film lengkap Uda yang lainnya. Jangan lupa makan nasi padang. Terima kasih banyak. Tangguh jeda.